Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1120 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1120 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Puppies dan juga Redon. Yap, menurut Puppies, ada beberapa kejutan besar yang akan kita dapatkan di chapter kali ini. Dan salah satunya adalah mengenai kelanjutan pertarungan antara robot kuno versus Gorosei. Nah, seperti yang diperlihatkan di akhir chapter sebelumnya ya bosku, robot kuno akhirnya telah bangkit kembali dan berhasil mengajar Gorosei Warkuri hingga membuat salah satu taringnya patah. Jelas hal ini pun menjadi sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Pasalnya, robot kuno ini menjadi satu-satunya harapan bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk membantu Luffy dan yang lainnya kabur dari Pulau Egghead. Bukan hanya itu saja, identitas Profesor Clover yang diungkap di chapter ini pun menjadi sebuah perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Yap, ternyata Profesor Clover menjadi salah satu karakter yang juga menyandang inisial D. Nah, hal ini disampaikan oleh Dr. Vegapunk melalui pesan siarannya. Jelas orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece pun, cepat atau lambat, akan segera mengetahui fakta yang sebenarnya tentang insiden Ohara yang terjadi 24 tahun yang lalu. Mengingat pemerintah dunia sendiri telah menciptakan sebuah propaganda bahwa para penduduk Ohara telah melakukan penelitian tentang senjata pemusnah massal. Lalu kejutan apa lagi yang telah Oda Sensei persiapkan untuk chapter 1120 kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1120. One Piece chapter 1120 kali ini mendapatkan judul Atlas. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada peran penting Atlas di chapter ini. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-10. Di mana kali ini kita bisa melihat Denjiro yang menangkap anak-anak yang sebelumnya telah melempari batu ke Yamato. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan sebuah flashback ketika Dr. Vegapunk dan Profesor Clover sedang melakukan penelitiannya di Pang Hazard. Yap, di momen ini Profesor Clover menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah keturunan dari klan D. Namun sayangnya lagi-lagi Oda Sensei tidak menjelaskan secara detail arti dari nama D. Karena kemungkinan besar Oda Sensei akan mengungkapnya pada alur cerita Ars Elbaf nantinya. Flashback pun kemudian berakhir dan memperlihatkan Vegapunk Atlas yang pergi untuk menemui Vegapunk Lilith. Nah, di sini kita bisa melihat Atlas yang pergi menggunakan sebuah jetpack hingga pada akhirnya Atlas pun tiba di kapal Tosen Sunny. Nah, tepat di momen ini kita bisa melihat Vegapunk Atlas yang kemudian melumpuhkan Vegapunk Lilith agar Vegapunk Yok tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Kemudian setelah itu Vegapunk Atlas yang menyadari bahwa Zoro dan Jinbe belum tiba di kapal Tosen Sunny kemudian bertanya, di manakah mereka berdua? Kru bajak laut topi jerami pun kemudian menjawab bahwa mereka sedang menghadapi salah satu Gorosei. Jelas mendengar hal tersebut, Atlas pun kemudian terbang menuju ke area pertarungan. Hingga pada akhirnya, Atlas menangkap Gorosei Nusjuro sambil terbang menggunakan jetpacknya dan meledakkan dirinya untuk mengulur waktu bagi pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelanjutan pertarungan yang terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead. Nah, setelah sebelumnya Gorosei Warkuri terkena serangan telak dari robot kuno, rupanya kali ini para Gorosei mulai berkumpul dan bersiap untuk menyerang robot kuno. Namun belum diketahui pasti apakah kali ini Gorosei Mars telah kembali atau tidak setelah sebelumnya dilontarkan oleh Luffy. Tapi yang jelas, serangan Gorosei kali ini benar-benar membuat salah satu lengan dari robot kuno berhasil dihancurkan. Ya, tepat di momen ini juga, robot kuno kemudian mengatakan waktunya sudah tepat. Jadi dia akan menggunakan tanda petik itu.
Lalu kemudian setelah itu, di akhir chapter, Dr. Vegapunk kemudian menyampaikan melalui pesan siarannya bahwa Goldie Roger dan krunya adalah satu-satunya yang mengetahui sejarah yang sebenarnya di dunia ini. Dr. Vegapunk juga menegaskan bahwa sebenarnya Roger memiliki inisial D pada namanya. Dan pemerintah dunia dengan sengaja menyembunyikan inisial D pada poster bounty milik Roger dan menulisnya menjadi Gold Roger. Dan tepat di momen ini juga, kita bisa melihat reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang terkejut ketika mengetahui bahwa Roger memiliki inisial D pada namanya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan pesan siaran Dr. Vegapunk yang menjelaskan mengenai pesan terakhirnya. Tetapi sayangnya belum diketahui pasti apa yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk kali ini. Namun yang jelas ada informasi yang membuat para fan One Piece cukup senang. Yap, di minggu depan One Piece tidak libur karena One Piece chapter 1121 akan ditampilkan di jam cover dan akan mendapatkan color spread dalam rangka perayaan hari jadi One Piece yang ke-27 tahun. Selain itu kita juga mendapatkan informasi lainnya yang belum dikonfirmasi resmi terkait dengan chapter 1120, di mana informasi ini mengatakan bahwa Nico Robin juga memiliki inisial D pada namanya. Selain itu, judul chapter 1120 yang berjudul Atlas benar-benar memberikan sorotan pada Vegapunk Atlas dengan segala upayanya untuk membantu kelompok bajak kelotok berjerami meloloskan diri. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Jika benar apa yang dilakukan oleh Vegapunk Atlas nantinya tidak berefek apa-apa kepada Goro Zenitsu, maka apa yang dilakukan oleh Vegapunk Atlas ini hanyalah menjadi sia-sia. Sehingga satelit Vegapunk pun hanya tinggal menyisakan Vegapunk Lilith dan Vegapunk Edison. Lalu kemudian di sisi lain, apa yang akan dilakukan oleh robot kuno dengan mengatakan waktunya sudah tiba untuk menggunakan itu. Nah, tentu saja hal ini pun membuat kita semua bertanya-tanya, sebenarnya rencana apa yang akan dilakukan oleh robot kuno dengan mengatakan hal itu? Apakah mungkin apa yang dimaksud oleh robot kuno ini adalah untuk segera menggunakan energi kuno, atau ada semacam rahasia lainnya yang akan segera diungkap oleh robot kuno untuk menghadapi para Gorosei? Yap, kita tunggu saja jawaban dari Oda Sensei setelah chapternya rilis ya bosku. Oke, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1120. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang bocoran chapter kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya bosku. And see you next time.